Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu, yaitu jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Semua saat ini bekerja keras untuk membelanya soal kasus ijazah palsu ini. Itulah sebabnya belakangan ini mulai muncul para pakar-pakar hukum yang membuat counter strike, bahwa sekalipun ijazahnya palsu. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi, kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun, oh mbak lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak atau itu gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng, apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Bahkan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu, netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman nggak akan jadi tersangka. Saya hanya sedikit menambahi bahwa kejadian tadi sebetulnya saya merasa kasihan kepada mereka yang tadi menghalangi kami semua, karena mereka tidak tahu, mereka hanya orang dibayar 50.000 dan nasi bungkus. Jadi kasihan sekali, sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa anak cucu mereka sudah terberangus oleh kelompok geng Jokowi. Jangan geng Solo, saya tidak boleh, saya adalah Solo, adalah geng Jokowi. Saya merasa tidak terima kalau mengatakan geng Solo, karena kami ini adalah geng Solo gitu. Jadi geng Jokowi, mari kita bilang. Nah, itulah yang saya katakan, bahwa saya juga pesan di dalam komunitas ini kepada Prabowo Subianto, Anda jangan merasa utang budi kepada Jokowi. Mudah-mudahan sampai pada Prabowo Subianto. Saya mendukung Anda sejak tahun 2009. Karena apa? Anda sebetulnya sudah menjadi presiden tahun 2014, menang karena ditipu oleh Jokowi. Tahun 2012 menang karena ditipu oleh Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dengan hormat Prabowo Subianto agar tidak merasa utang budi kepada Joko Widodo. Sekali lagi, majulkan Fufu Fafa. Terima kasih. Gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar terjadi pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya,
juga keluarga saya. Pak Roy dilapor oleh Jokowi. Dilapor masalah apa? Ya, masalah jasa. Sampai detik ini jasa Jokowi belum terlihat. Belum ada buktinya. Akan real antara jasa Jokowi. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini teman-teman. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman, jagat media sosial dan ruang publik kita kembali diguncang oleh polemik yang tak kunjung usai. Ya, apalagi kalau bukan misteri di balik akun kontroversial Fufu Fafa. Ya, di mana teman-teman, isu ini bukan lagi sekedar gosip netizen, tapi sudah menjadi bola salju yang menggeliggir luar. Ya teman-teman, bahkan berpotensi mengancam posisi politik penting di negeri ini. Ya teman-teman, kita melihat dalam sebuah diskusi sengit, politisi senior Adian Manitupulu dan pakar hukum Refli Harun merujak abis fenomena ini. Ya, di mana Adian Manitupulu dengan tegas menyoroti betapa rendahnya etika dan nilai moral dari narasi yang dibangun oleh akun tersebut. Ya, menghina ranah pribadi, melontarkan kata-kata kotor hingga merendahkan fisik dan orientasi seseorang. Ya, ini adalah tindakan yang tidak berada di luar koridor etika bangsa kita. Ya teman-teman, Adian mengingatkan bahwa seberapa apapun pilihan politik kita tidak boleh mentoleransi cara-cara kotor seperti itu. Ya, dimana juga teman-teman, pembiaran terhadap tindakan tercela ini hanya akan berdampak pada pengulangan hal serupa di masa depan. Kita juga melihat teman-teman, jejak digital itu kejam dan sulit dihapus. Ya, dimana Roy Suryo bahkan sempat memaparkan analisisnya terkait upaya penghapusan sekitar 1.200 postingan dari akun Fufu Fafa. Ya, ini mulai dari kecerobohan transfer GoPay hingga nomor handphone yang terdaftar saat pencalonan wali kota Solo yang mencantolkan nama Gibran Rakabuming. Ya, di mana perusahaan nama identitas menjadi slamet yang tidak bisa mengubah virtual akun. Ya, hingga bocoran dari Tempo mengenai pengakuan internal, semuanya mengarah kuat pada satu kesimpulan mutakhir. Ya teman-teman, pertanyaannya sekarang, apakah sekedar meminta maaf saja cukup? Ya, di mana pakar hukum tata negara Ferry Asmari memberikan analisis yang sangat tajam terkait hal ini. Ya, menurutnya teman-teman, posisi wakil presiden bisa berada di ujung tanduk jika dugaan ini terbukti. Dasar hukumnya sangat jelas tertuang dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa syarat menjadi calon wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan bercela baik dari norma agama, masyarakat maupun adat. Ya teman-teman, kasus ini menjadi semakin berat bukan hanya karena isu postingannya di masa lalu, melainkan adanya unsur kebohongan publik ketika yang bersangkutan mengelak dan tidak menunjukkan sikap tegas untuk mengonfirmasi sebenarnya tercela terbuka. Ya teman-teman, jika DPR bergerak dan menindaklanjuti usulan dari berbagai forum masyarakat, ya ancaman pemakzulan atau impeachment bisa menjadi kenyataan yang sangat nyata. Ya teman-teman semua, bangsa ini harus dibangun di atas fondasi etika, kejujuran, dan cara berpikir tanpa kebencian. Ya, kita tidak boleh membiarkan misteri-misteri penyelenggara negara seperti ini menggantung tanpa kejelasan. Ya teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian mengenai polemik ini? Apakah isu akun Fufu Fafa ini harus diusut tuntas oleh DPR ataukah ini hanya akan menguap begitu saja? Ya teman-teman, mari kita memberikan komentar kita dan analisis cerdas kita di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman untuk membagikan video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar banyak kali komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Firah Zamfirah. Di sini dia berpendapat teman-teman, hati Irma ini sudah kemasukan setan. Uang apapun tetap dia patuh kepada rajanya walaupun salah.
Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Edian berpendapat Irma Cainago ini sering menghantam pribadi orang lain. Ya teman-teman, Ahmad Saleh juga memberikan tanggapannya, akhlak baik atau buruk seseorang bisa dinilai dengan peribahasanya. Ya teman-teman, kita lanjut. Daniel juga memberikan tanggapannya, saya tidak setuju dengan pendapat Irma Cainago, rata-rata setiap pendapat saya tidak setuju. Ya teman-teman, bersampaikan oleh teman kita Naya Genggong berpendapat, kalau mau mengajari rakyat, kalau bicara jangan sama emosi dan marah-marah. Ya teman-teman, kita lanjut. Hawania Marhani memberikan tanggapannya, rakyat yang mana yang mendukungmu Irma? Jangan bawa-bawa nama rakyat, karena rakyat Indonesia sekarang sudah terpecah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pojo Wiono berpendapat, Nenek Irma mewakili rakyat. Rakyat membayar pajak untuk gaji nenek. Rakyat tidak merasa terwakili dalam hal kebohongan. Rakyat lebih cerdas, tidak mau ditipu, dibodohi. Rakyat tidak sudi kalau golongan Nenek Irma. Ya teman-teman, kita lanjut. Aftun Abu Bakar memberikan tanggapannya, Irma, kelakuanmu tidak sesuai dengan kata-kata, bercerminlah. Ya teman-teman, Abu Hasan juga memberikan tanggapannya, seharusnya Ibu Irma malu diceramahi dan diajar oleh Adian. Katanya sangat pintar dan sudah 3 periode DPR, tapi moralnya tidak ada sama sekali. Dapat DPR karena sebagai penjilat. Ya teman-teman, kita lanjut. Asep Supriyatna memberikan tanggapannya. Di sini dia berpendapat, teman-teman, Ibu Dewan yang terhormat, sudah tua nanti kerasa jabatanmu tak ada apa di hadapan Allah, dan ucapan Anda akan dihisap nanti. Ya teman-teman, Maria Tul juga memberikan tanggapannya, pokoknya sekali berbohong akan ada kebohongan selanjutnya, dan seterusnya menciptakan kebohongan untuk menutupi kebohongan lagi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sutarma Sri memberikan tanggapannya, nenek ini katanya wakil rakyat. Rakyat yang mana? Kata-kata yang selalu keluar dari mulutnya sangat kotor, lebih beradab anak SD daripada nenek yang katanya wakil rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Murcahya memberikan tanggapannya, wakil rakyat yang mana Bu? Enak aja, jangan tanya jadi tameng demi kelancaran Anda demi jabatan. Kata-kata Anda aja tidak mewakili rakyat sama sekali. Yang ada di otak Anda adalah jabatan. Rakyat hanya sebagai pijakan untuk naik jabatan. Ya teman-teman, Asep Dores juga memberikan tanggapannya, sombong bila wakil rakyat sudah 3 periode sebagai anggota DPR, so Irma kerja bukan untuk rakyat tapi buat rezimnya Mulyono. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pinanggiaga memberikan tanggapannya. Ya di sini dia berpendapat, teman-teman, siapa yang dukung kamu Irma? Ada juga pada nyesel yang milik kamu kemarin. Dulu orang-orang seperti Irma, Fahri Hamzah dan Fadison sangat saya dengar kalau tampil di ILC. Sekarang tinggal Rocky Gerung, Raffi Harun dan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Pungki Pas memberikan tanggapannya, memang urakan kata-katanya Ibu Irma itu. Dia sudah lupa kalau yang bayar dia itu rakyat. Rakyat setuju bahwa dia recall, ganti itu Pak Surya Paloh, malu-maluin Nasdem. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.